Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran kita seni budaya untuk kelas 9 A, B, dan C. Bersama dengan saya, Ibu Adita Saptarini. Oke. Yang kita pelajarin adalah aliran gaya seni lukis ya. Nah, seni lukis itu apa sih? Ya, seni lukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, ataupun gagasan secara nyata. Nah, yang namanya melukis itu adalah mengekspresikan jiwa dan emosi serta ide penciptaan secara penuh. Ya, berbeda dengan menggambar, ilustrasi. Ya, menggambar itu hanya cuman meniru sebuah benda, beda dengan lukis ya. Nah, lukis sendiri bisa diolah dengan medium dua dimensi ya, ataupun permukaan datar dari objek tiga dimensi. Berarti kita bisa melukisnya pada objek tiga dimensi. Selanjutnya, gaya seni lukis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama representatif, yang kedua deformatif, yang ketiga adalah non-representatif. Oke. Nah, representatif ini adalah nyata. Ya. Nyata, melukiskan secara nyata ya, secara realis, sedangkan deformatif ini sudah mengalami perubahan bentuk ya, namun masih dapat dikenali. Yang ketiga adalah non-representatif. Nah, non-representatif itu adalah lawan dari representatif ya, berarti tidak nyata atau keluar dari bentuk-bentuk alam. Oke, yang pertama, pengertian dari representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Representatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama, naturalisme, natural, alam ya. Naturalisme adalah aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Contohnya lukisannya seperti ini. Oke. Ya, air terjun ya. Nah, di sini ada tiga di antara lukisan ini ya, duanya itu adalah karya dari Basuki Abdullah ya. Yang di bawah itu ada Gunung Merapi. Ini tentang Ngarai Sianok, Bukit Tinggi, Sumatera Barat ya. Tentang lukisan yang melukis ini adalah Basuki Abdullah. Selanjutnya adalah realisme. Realisme adalah aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Ya, oke. Ini contoh dari realisme ya. Biasanya realisme itu dia melukiskan tentang bagaimana ekspresi para pekerja atau suasana lingkungan bekerja ya, raut wajahnya yang letih seperti itu ya. Nah, ini juga contoh dari realisme. Realis ya, garisan di objeknya tajam ya. Selanjutnya adalah romantisme. Romantisme adalah aliran seni lukis yang lebih bersifat imajinasi ya. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, ataupun
kejadian yang dramatis. Kita bisa lihat di sini lukisannya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya tentang peperangan, bagaimana kedahsyatan berperang itu. Nah, ada yang meninggal dunia juga ya, ada juga yang korban dari peperangan tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari lukisan romantisme. Ya, ini anak-anak ibu, ini adalah romantisme, bukan naturalis ya. Walaupun dia menggambarkan tentang alam. Nah, ini dia melukiskan tentang kedahsyatan bagaimana ombak itu menerpa sebuah perahu atau sebuah kapal. Nah, seperti itu, dahsyat ya. Nah, ini contoh lain dari romantisme. Ini ada dua diantaranya lukisan Raden Saleh ya. Nah, ini contohnya Raden Saleh. Yang di sebelah kiri ya, tentang penjajahan Indonesia itu Raden Saleh. Selanjutnya ya, setelah representatif adalah deformatif ya. Gaya deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Maksudnya di sini adalah lukisannya itu sudah mengalami perubahan bentuk, namun masih dapat dikenali. Walaupun dia sudah tidak realis, tapi kita masih bisa mengenali bentuknya. Ya, bentuknya itu tetap dari alam. Kita bisa lihat di sini. Nah, yang pertama, yang pertama itu adalah ekspresionisme. Ekspresionisme yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa. Berarti yang keadaan jiwa sang pelukis maksudnya di sini. Jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Berarti ekspresi jiwa yang melukis itu yang ditonjolkan ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari lukisan ekspresionisme karya Affandi. Nah, ini adalah warna-warna atau goresan-goresan yang diekspresikan oleh Bapak Affandi tentang objek ini ya. Di sini ada matahari yang sangat terik, di sebelah kanannya itu adalah lautan yang biru ya, seperti ini ya, bagaimana seorang nelayan itu bagaimana dia mengarungi lautan ya, ombak seperti itu, lalu dengan terik panas seperti itu ya. Nah, inilah ekspresi jiwa dari Affandi. Selanjutnya ini juga yang sebelah kiri itu adalah contoh dari lukisan Van Gogh. Yang kiri atas dan kiri bawah itu adalah lukisan dari Van Gogh. Jelas ya? Nah, yang sebelah kanan itu adalah lukisan dari Affandi ya, tentang potret wajah manusia. Selanjutnya, yang kedua adalah impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Nah, ini kesan objek ya, dimana biasanya ekspresionisme ini ya, ini contoh gambarnya, itu biasanya dia lebih menonjolkan cahaya-cahaya yang ditangkap, cahaya-cahaya ya, ketika menyinari objek tersebut ya. Nah, ini bukan realisme atau naturalisme ya, ini adalah impresionisme. Impresionisme itu ciri-cirinya dia gambarnya itu tidak terlalu jelas, dia kabur, agak-agak kabur ya. Nah, garisannya tidak terlalu jelas ya, sedikit kabur. Nah, seperti ini impresionisme ya. Nah, ini banyak yang salah ini ya, yang gambar yang di bawah pojok kanan. Nah, ada lukisan dua orang yang sedang berjalan. Nah, ini biasanya kamu masukkan ke romantis. Ini salah ya. Ini adalah impresionisme. Impresionisme itu ciri-cirinya itu
terkesan kabur, namun cahayanya tuh kuat, ya, cahayanya kuat. Selanjutnya adalah aliran surrealisme, realisme, ya. Surrealisme ini terbentuk dari kebosanan para pelukis zaman dulu, ya, bosan dengan melukis realis. Mereka mencoba keluar dari realis itu, ya, nyata. Bagaimana pemberontakan tentang realisme, lahirlah surrealis. Oke. Nah, ini contohnya, ya, surrealisme. Artinya surrealisme itu aliran seni lukis yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi, berarti dia bersifat imajiner. Contoh-contoh surrealisnya. Nah, gambarnya realis tapi dia sudah ada dunia hayal, ya. Udah masuk imajinasi di situ. Ya, ini contoh surrealis. Nah, ini ada lukisan laki-laki menggantungkan topinya dan dua topeng raut wajah yang berbeda. Nah, mereka mau pakai topeng yang mana, ya? Yang senang, yang berpura-pura, atau yang sebenarnya sifat dia, watak dia, ya. Oke, selanjutnya adalah kubisme. Kubisme adalah, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasar kubus, ya. Dasarnya kubus. Contohnya seperti ini, ya. Nah, seperti kubus-kubus. Nah, tidak hanya kubus, ya, maksudnya kotak-kotak gitu, ya. Oke, bisa dipahami, ya, nak, ya. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah non-representatif. Non-representatif adalah kebalikan dari representatif. Kalau representatif itu nyata, bentuk nyata, realis, berarti non-representatif itu kebalikannya, ya. Maksudnya di sini adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya. Berarti non-representatif ini adalah bentuk-bentuk yang murni dari pemikiran manusia. Tidak ada lagi contoh-contoh di alam ini. Bukan lagi ciptaan Tuhan, ya. Representatif itu adalah bentuk-bentuk yang benar-benar diciptakan oleh pemikiran manusia. Seperti ini, ya, bentuknya abstrak, ya. Oke. Abstrak sendiri adalah berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Jelas, ya? Terbebas dari bentuk alam. Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Berarti mengekspresikan jiwa kita itu tidak ada hubungannya dengan objek apapun yang di alam ini. Boleh. Nah, abstrak. Nah, lukisan ini seperti ini, ya. Contohnya tetap indah, tetap estetis. Karena pada dasarnya estetis atau keindahan itu adalah persepsi dari masing-masing manusia, ya. Karena dibilang persepsi masing-masing dari pemikiran manusia, maka abstrak ini masih tetap dikatakan estetis atau indah. Seperti ini, abstrak, ya. Jelas, ya? Tetap enak kita lihat, ya. Oke, sampai di situ saja pembahasan kita kali ini, ya. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.